Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya di channel Arjuna Gosong. Semoga teman-teman sehat semuanya, rezekinya berlimpah ruah. Amin. Oke teman-teman, untuk memudahkan kita belajar setiap hari, kita sharing ringan. Alangkah baiknya teman-teman klik subscribe-nya terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Terima kasih. Oke, teman-teman. Kali ini kita akan belajar bersama ya, sharing santai. Jadi, teman-teman sudah menyiapkan kopinya atau belum? Kalau belum, bikin kopi dulu ya, supaya lebih enak gitu ya. Sambil kita belajar bareng, sambil sharing, sambil minum kopi. Asik. Apalagi ditemani dengan pisang goreng gitu. Nah, kali ini saya ingin berbagi trik budidaya ikan lele ya, menggunakan full maggot. Nah, maggot itu apa? Nah, sebagai pembukaan saya kasih tahu teman-teman ya tentang budidaya ikan lele. Biaya yang paling mahal itu adalah terletak di pakan, teman-teman ya. Di pakan ikan lele, yaitu pakan pabrikan yang sangat mahal. Tapi kalau teman-teman punya atau dekat dengan kandang ayam, itu akan jauh lebih hemat lagi, karena biasanya ayam yang mati akan dimanfaatkan untuk pakan ternak. Jadi ayamnya direbus terlebih dahulu, diambil dagingnya untuk pakan ikan daripada mubazir. Kalau itu untungnya lumayan. Tapi kalau untuk full pakan pabrik itu harganya mahal ya pakannya, sehingga nanti keuntungannya sangat tipis. Tidak jarang pada musim-musim tertentu itu akan mengalami bangkrut ya. Petani ikan lele bisa mengalami bangkrut karena kadang terjadi kematian massal karena cuaca yang sangat ekstrim. Nah, untuk meminimalisir permodalan, kita sebenarnya kalau tidak punya kandang ayam ya, kita tidak memiliki tetangga yang punya kandang ayam, itu sebenarnya kita masih bisa memanfaatkan maggot. Nah, maggot ini kita bisa mengembangbiakannya sendiri teman-teman ya. Sama sekali tidak susah teman-teman. Nah, kalau sebelum kita membahas teknik memperbanyak maggot, saya akan berbagi tips terlebih dahulu mempersiapkan kolam ikan lele. Ya. Karena nanti teman-teman akan paham kenapa sih harus dipersiapkan kayak gitu. Jadi jangan terburu-buru pengen tahu cara memperbanyak maggotnya. Karena maggot itu ukurannya kan tidak kecil ya. Jadi triknya gini teman-teman ya. Kolam tembok seperti ini yang paling bagus itu kolam tembok teman-teman ya. Nah, kolam tembok seperti ini teman-teman masukin air ya sebanyak mungkin gitu. Terus saya kasih acuan dalam 1 meter perseginya masukkan pupuk kandang ya, ataupun bahan-bahan yang bisa membusuk. Atau kalau teman-teman jijik dengan pupuk kandang, teman-teman bisa menambahkan rerumputan ya. Tapi sebelumnya rumputnya itu dijemur teman-teman ya, untuk memudahkan pembusukan. Nah, rumputnya itu dijemur sampai benar-benar kering, lalu ditimbang teman-teman ya. Dalam 1 meter persegi tambahkan 2 on rumput kering teman-teman ya, hanya 2 on saja. Nah, jadi kalau luas kolamnya teman-teman itu misalkan ya 2 meter kali 5 meter, itu kan 10 ya. 2 kali 5 10, berarti 10 kali 2 on ya. Jadi sama dengan 2 kg rerumputan yang udah kering. Nah, teman-teman tinggal ditebar merata seperti itu. Nah, itu nanti dalam beberapa hari teman-teman bisa amati. Nah, di situ akan tumbuh jentik-jentik nyamuk dan juga tumbuh cacing-cacing kecil teman-teman ya. Cacingnya itu berwarna merah, kecil-kecil gitu, halus gitu ya.
nanti akan banyak teman-teman. Nah setelah itu teman-teman masukin benih ikan lelenya. Jadi benih ikan lele yang baru datang tersebut kan masih agak mumet ya, habis dipanen dari pembenihnya masih agak mumet sedikit. Terus ketika masuk ke kolam, dan kolamnya di situ banyak sekali pakan alami berupa jentik nyamuk dan cacing-cacing merah kecil, itu ikan lele akan happy-nya luar biasa. Berbeda dengan happy-nya ketika ikan lele makan pelet teman-teman. Karena bagaimanapun pakan berupa jentik nyamuk dan juga cacing-cacing kecil itu jauh lebih baik. Tuh teman-teman ya. Tapi pakan yang kita persiapkan tadi itu dalam sehari atau 2 hari itu langsung habis teman-teman, nggak bisa bertahan lama. Karena meskipun si cacing-cacing itu berkembang biak dengan tersendirinya ya, itu juga nggak akan mampu ya. Jadi antara cacingnya bertelur sama dimakan ikan itu masih banyak yang ikan makannya gitu, nggak apa-apa. Nah di sini kita berusaha untuk mensuplai pakannya lagi itu menggunakan maggot teman-teman. Nah sekilas untuk orang awam itu masih langka ya, jarang mendengar maggot. Nah maggot itu sebenarnya larvanya lalat teman-teman ya, lalat. Kalau manusia makanan dihinggapi lalat kita jijik ya kan, jijik. Tapi kalau hewan itu malah bagus teman-teman ya, makan larvanya lalat. Nah cara bikinnya gimana? Cara bikinnya sangat gampang teman-teman. Teman-teman bisa membuktikannya terlebih dahulu, bisa membuatnya ya teman-teman ya, sebelum beli benih ikan lele ya. Dan umur maggot ini relatif sangat cepat teman-teman. Nah teman-teman kalau tidak mau mengeluarkan modal lagi, biasanya ya maggot itu diperbanyak atau dikembangkan menggunakan bekatul teman-teman, pakan ayam itu loh. Nah itu kalau teman-teman menggunakan metode saya ini akan jauh lebih murah lagi teman-teman. Nah caranya gimana? Caranya simple. Teman-teman hanya perlu mencari rumput teman-teman ya. Jadi ini teman-teman bebas ya, mau menggunakan bekatul atau menggunakan rumput. Tapi kalau teman-teman ingin berkreasi lebih ya, saya sarankan menggunakan rumput karena biayanya 0. Jadi teman-teman hanya modal makan sama tenaga ya, cari rumput. Nah rumputnya itu ya yang masih basah ya, ditaruh di sebuah tempat ya, jangan kena cahaya matahari. Karena lalat itu tuh takut ya telurnya kena cahaya matahari teman-teman. Jadi tempatnya teduh, kemudian diwadahin supaya tidak tercecer seperti itu teman-teman ya. Terus teman-teman tinggal persiapin. Nah ini yang agak mudah dikit teman-teman ya. Teman-teman bisa menyiapkan pakan ya, pakan ikan lele ataupun pakan ayam. Nah kalau teman-teman lebih pengen kreatif lagi, silahkan teman-teman mancing ikan di sungai ya. Nanti kalau misalkan dapat ikan nila gitu teman-teman ya, segini gitu ya, jangan digoreng teman-teman ya. Itu ikan nilanya wadahin ke dalam ember ya, tapi jangan dikasih air supaya mati gitu kan. Nah nanti embernya itu taruh juga di kebun ya, di kebun, tapi jangan sampai kena panas juga ya. Jadi dikasih tutup, terserah lah tutupnya apa, jangan kena hujan juga. Nah ditaruh di kebun, nanti di situ lalat-lalat itu akan bertelur di ikan nilanya teman-teman. Gampang banget mengundang maggot itu teman-teman ya. Nah kemudian si maggotnya ini, telurnya ini ya, masih telur yang nempel-nempel di ikan nila, teman-teman ambil ya kan. Setelah teman-teman ambil, telurnya ditaruh di rumput yang ada di gudangnya itu tadi. Jadi gudang rumput yang udah kita persiapkan itu tadi loh gitu. Rumput yang misalkan di kandang gitu ya, di kandang apa gitu ya, yang udah dihamparkan ya, setebal terserah ini ya, teman-teman bisa berkreasi sendiri. Nah baru telurnya itu ditaruh di
sela-sela rumputnya teman-teman. Nah, ketika telur-telur itu menetas, telur itu ya, larva magotnya yang kecil-kecil akan memakan rumput teman-teman ya. Dan maggot itu sangat excited sekali ya, karena kan awalnya si lalat itu beranggapan bahwa anak-anaknya akan memakan ikan nila yang udah mulai membusuk berbau amis itu tadi teman-teman ya. Tapi karena ketika udah kita pindah teman-teman ya, kita udah istilahnya itu si telur itu terpaksa mau nggak mau makan rumput. Kalau misalkan tidak diakali seperti itu, kita hanya menaruh rumput di kandang, itu tidak akan ada lalat yang mau bertelur di situ gitu. Karena lalat nggak pengen anaknya itu hanya makan rumput. Tapi sebenarnya itu tetap bergizi gitu loh. Nah, maka kalau telur-telurnya si larvanya lalat ini makan rumput juga akan besar teman-teman. Lama-lama menjadi besar, menjadi gemuk juga larva lalatnya. Nah, teman-teman bisa ambil itu ya. Terserah teman-teman ngambilnya gimana, intinya kita bisa memanen dan memberikannya ke ikan lele. Nah, untuk ikan nila yang ada di kebun tadi yang ditaruh di ember itu terus-menerus akan menghasilkan telur maggot teman-teman, telur lalatnya teman-teman ya. Jadi jangan dibuang, biarin. Kalau setiap hari dapat ya terus ditaruh di rumput. Nah, nanti kalau rumputnya udah mulai habis ya ditambah lagi, begitu seterusnya. Nah, keuntungannya kita tuh kayak mempunyai pabrik pakan tersendiri teman-teman itu. Nah, selanjutnya ikan lelenya pun kalau dikasih makan maggot itu akan jauh lebih cepat besar teman-teman ya, karena dia makhluk hidup, pakannya juga pakan alami seperti itu teman-teman. Itu budidaya ikan lele hanya menggunakan belatung ataupun maggot. Jadi istilah belatung atau maggot itu sebenarnya sama, tapi kalau dunia peternakan itu biasanya hanya pakai istilahnya itu maggot biar lebih lebih ramah gitu loh kelihatannya gitu. Nah, banyak juga yang menghukumi bahwa hanya lalat BSF yang bisa digunakan untuk maggot. Enggak teman-teman, saya udah membuktikannya sendiri. Terserah mau lalat apa saja maupun lalat hijau tidak akan beracun teman-teman, selama pakannya itu pakan yang organik. Jadi pakan maggotnya itu bisa pakai rumput kayak gitu. Kalau teman-teman tidak mau repot lagi ya teman-teman menggunakan bekatul. Tapi kalau teman-teman ada waktu pengennya gratisan ya teman-teman tinggal cari rumput. Itu aja teman-teman gitu. Nah, setiap harinya nanti teman-teman tinggal disesuaikan. Teman-teman itu mau budidaya ikan lelenya kalau banyak ya pelihara maggotnya yang banyak juga gitu. Jadi banyakin juga mancing ikan nila di sungai kayak gitu. Terus banyakin juga rumputnya biar maggotnya itu cepat besar kayak gitu teman-teman. Sangat sederhana sebenarnya teman-teman ya. Yang penting kita itu mau mengambil tindakan, jangan cuma diem pasrah itu teman-teman. Jadi itu tadi ya, jadi bisa full maggot ya gitu teman-teman. Jadi hanya modal rumput saja, rumput sama ikan nila ya gitu, sama beli bibitnya pun nggak terlalu mahal. Oke teman-teman, terima kasih. Kalau teman-teman merasa tercerahkan ya, silahkan subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari Arjuna Gosong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.